Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat Mas Safa, kembali lagi bersama kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. PDIP tampol Luhut dan juga menteri lainnya. Tolong Luhut dan juga Bahlil jangan jebak dan juga jerumuskan Pak Jokowi. Partai pendukung utama Jokowi tegas mendesak Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan serta Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk berhenti mewacanakan perpanjangan masa jabatan presiden dan juga penundaan pemilu 2024. Desakan itu disampaikan oleh politisi PDIP Dedi Yefri yang menduga kuat bahwa isu perpanjangan masa jabatan presiden didorong oleh dua pembantu Jokowi. Kelihatannya didorong oleh beberapa ketua parpol dan juga Menteri Investasi serta Menko Maritim dan Investasi. Ujarnya lewat akun media sosial pribadinya Selasa 5 April. Dedi Sitorus juga meminta Luhut dan Bahlil untuk membaca kembali konstitusi, di mana dalam Undang-Undang Dasar RI 1945 tegas membatasi masa jabatan presiden. Kami ingatkan Pak Luhut dan juga Pak Bahlil bahwa konstitusi sudah mengatur bahwa pemilihan presiden dilakukan setiap 5 tahun sekali. Pihaknya meminta kepada Luhut dan Bahlil untuk tidak menampar, apalagi menjerumuskan Jokowi dengan isu penambahan masa jabatan presiden demi mendapatkan kekuasaan. Oleh karena itu, mohon jangan menjebak Jokowi, mari tinggalkan kesan yang baik untuk Pak Jokowi. Jangan jerumuskan Pak Jokowi demi ambisi kekuasaan dan ambisi ekonomi dari Anda-Anda sekalian. Tolong jaga kehormatan Pak Jokowi, sudahi polemik tentang perpanjangan masa jabatan presiden. Begitu tutupnya. Survei SMRC, warga yang dukung jabatan Jokowi ternyata hanya 5% saja. Hasil survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC menunjukkan hanya 5% warga yang mendukung isu jabatan Jokowi 3 periode. Hasil survei yang bertajuk Sikap Publik Terhadap Penundaan Pemilu itu disampaikan oleh Direktur Riset SMRC, Denny Irvani dalam kanal YouTube SMRC TV pada hari Jumat 1 April. Denny juga menyebut mayoritas warga, 73% menilai ketentuan masa jabatan presiden maksimal 2 kali harus dipertahankan. Hanya 15% yang menilai ketentuan tersebut harus diubah. Dari 15% yang menilai masa jabatan presiden harus diubah, sebanyak 61% atau sekitar 9% dari total populasi ingin masa jabatan presiden hanya 1 kali, untuk 5, 8, atau 10 tahun. Sementara itu yang ingin lebih dari 2 kali, masing-masing 5 tahun hanya 35% atau hanya sekitar 5% dari total populasi. Denny juga menambahkan pendapat warga yang mayoritas ingin mempertahankan ketentuan masa jabatan presiden maksimal 2 kali ini konsisten dalam 3 kali survei, yakni pada bulan Mei 2021, September 2021, dan Maret 2022. Ide menambah periode jabatan presiden bukanlah aspirasi yang umum di tengah masyarakat, hanya sekitar 5% warga yang setuju dengan pandangan itu. Publik pada umumnya ingin seorang presiden hanya menjabat maksimal 2 periode saja. Survei ini terhadap 1.220 responden yang dipilih secara acak dengan metode Stratified Multistage Random Sampling terhadap keseluruhan populasi atau warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih, yakni mereka yang berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah menikah. Respon rate atau responden yang dapat diwawancarai secara valid sebanyak 1027 atau 84%. Sementara margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar 3,12% pada tingkat kepercayaan 95%. Wawancara tatap muka dilakukan pada tanggal 13 sampai dengan 20 Maret 2022. Selain itu, survei SMRC juga menunjukkan bahwa kinerja Presiden RI ini dinilai anjlok menyusul wacana Jokowi 3 periode yang terus digaungkan oleh sejumlah pihak. Selain itu, hasil survei SMRC juga membantah klaim big data dari Luhut. Ternyata hanya 10% rakyat yang ingin pemilu itu ditunda. Survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting SMRC juga melakukan survei terkait dengan klaim Menko Marves LBP soal big data 110 juta aspirasi publik di media sosial yang mendukung penundaan pemilu 2024. Hasilnya hanya 10% dari peserta survei, yakni rakyat yang ingin pemilu itu ditunda sampai tahun 2027.
Pada survei yang dilakukan pada Maret 2022, hasilnya menunjukkan lebih dari 85% publik di media sosial tetap mau pemilu itu dilakukan pada 2024, tepatnya pada tanggal 14 Februari. Direktur Riset SMRC Dani Irvani juga mengatakan klaim yang disampaikan Luhut Binsar itu pun menjadi terbantahkan. Ini karena hasil survei menunjukkan hal yang berbeda dengan yang diungkapkan oleh Luhut. Kita punya bukti di sini, 85% dari pengguna media sosial justru ingin pemilu tetap diadakan pada 2024 dengan alasan COVID. Kata Dani seperti dikutip dari redaksi pada Jumat 1 April. Sementara itu diketahui yang menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab dari publik yang mengikuti survei hanya sebesar 5% saja. Dari hasil survei itu juga tercatat sebanyak 70% publik tidak menggunakan media sosial berkeinginan agar pemilu tetap dilaksanakan pada 2024. Selain itu juga diketahui hanya 15% dari publik yang tidak memakai media sosial ingin pemilu diundur pada 2027. Sementara itu ada 14% publik tidak menjawab atau tidak tahu. Yang menggunakan medsos memiliki sikap seperti itu, yang tidak menggunakan medsos kurang lebih sama-sama menolak gagasan penundaan pemilu. Terangnya menjelaskan, Dani menerangkan survei ini dilakukan pada 1.220 responden yang dipilih secara acak dengan metode stratified multistage random sampling terhadap keseluruhan populasi atau warga negara. Pengambilan sampel dilakukan pada wawancara tatap muka, dilakukan pada 13 hingga 20 Maret 2022. Seperti diberitakan sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar menyebut klaim jika dia memiliki big data yang berisikan aspirasi publik di media sosial untuk pemilu 2024. Dia menyatakan jika dari data yang dimilikinya ada sekitar 110 juta suara warganet yang menginginkan pelaksanaan pemilu itu ditunda. Selain itu, klaim dari Menko Marves LBP yang menyatakan soal big data dari 110 juta pengguna medsos di mana cenderung menginginkan pemilu 2024 ditunda mendapat perhatian serius dari DPD RI. Anggota Komite 1 DPD RI Abdul Rahman Toha menyarankan agar Luhut bertanggung jawab atas klaimnya itu jika tidak bisa menjelaskan big data yang diperoleh. Luhut dapat terancam pidana pasal penyesatan informasi atau penyebaran informasi hoax. Itu kan Pak LBP terus diam dan menghilang, tidak lagi bicara soal big data itu, padahal banyak pihak menyatakan klaim itu tidak benar atau bohong. Lah kalau bohong terus disebarkan namanya penyebar hoax, kan ada ancaman hukuman bagi penyebar hoax, kata Abdul Rahman kepada wartawan. Rahman juga mengatakan sudah banyak masyarakat dan juga aktivis yang masuk penjara dengan jeratan pasal penyebaran hoax, baik melalui Undang-Undang ITE maupun KUH Pidana. Atas dasar itu, Senator asal Sulawesi Tengah mempertanyakan adakah perbedaan yang dilakukan Luhut dengan menyebar informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan aktivis yang dipenjara karena dijerat Undang-Undang ITE. Ini seperti rilis hasil survei lah yang salah satu tujuannya untuk membentuk opini di publik atau untuk agenda setting publik supaya masyarakat terpersepsi bahwa si A atau si B itu calon potensial. Kan kita tahu itu, yang dilakukan LBP ini ya sama. Begitu tegasnya. Abdul Rahman juga menegaskan pembentukan opini dengan hoax adalah pelanggaran hukum. Dia juga meyakini bahwa pola-pola yang dilakukan Luhut justru gagal memprovokasi masyarakat untuk mempercayai hal itu. Dan gagal memprovokasi tokoh-tokoh yang mendukung, yang terjadi malah sebaliknya LBP malah dikeroyok oleh data yang menyatakan sebaliknya. Begitu tandasnya.